Pernah nggak kalian merasa hidup ini kayak balapan tanpa garis finish? Bangun pagi, buru-buru kerja, pulang larut malam, gaji masuk, dompet sempat penuh, tapi hanya sebentar. Seminggu kemudian, saldo rekening udah tinggal angka sisa. Mau nabung rasanya susah. Yang ada malah nombok buat nutupin kebutuhan bulan depan. Katanya, kerja keras adalah jalan menuju sukses. Tapi kenapa, meski sudah banting tulang, kita tetap nggak punya tabungan? Coba renungkan sejenak. Mungkin bukan cara kerjanya yang salah, tapi cara kita mengelola hasil kerja. Aku sering membayangkan hidup ini seperti ember. Gaji kita itu air, embernya dompet. Sayangnya, embernya bocor di banyak titik. Bayangkan, kamu menuangkan air seember penuh. Tapi di dasar ember ada lubang-lubang kecil. Airnya menetes pelan, lama-lama habis juga. Kebocoran itu sering nggak terasa. Dia datang dari kopi kekinian, cicilan impulsif, diskon-diskon yang sayang dilewatkan. Dan tanpa sadar, hidup kita diatur oleh satu hal. Keinginan yang selalu bilang, sekali ini saja. Tapi, sekali ini saja itu datang berkali-kali. Dan uang pun pergi pelan-pelan. Akhirnya, kerja keras hanya jadi pengulangan. Kita capek, dapat gaji, habis lagi. Capek lagi, dapat gaji lagi, habis lagi. Kalau nggak kita hentikan, siklus ini bisa jalan seumur hidup. Lalu, bagaimana caranya menambal kebocoran? Bagaimana biar ember tetap terisi meski airnya nggak selalu deras? Aku mau bagikan 3 langkah sadar uang. Sederhana, tapi kalau dijalani, bisa jadi tameng dari kebocoran kecil itu. Langkah pertama, catat semua yang keluar. Kedengarannya remeh, tapi inilah kunci membongkar lubang di ember kita. Mulailah dari hal kecil. Tulis di buku catatan, di notes HP, atau aplikasi keuangan. Tiap kopi, tiap parkir, tiap voucher GoFood. Semua. Aku pernah iseng menghitung. Ternyata uang nggak terasa ini kadang lebih besar dari cicilan motor. Kita nggak pernah sadar karena nggak pernah mau melihat. Dengan mencatat, kita dipaksa jujur pada diri sendiri. Langkah kedua, pisahkan kebutuhan dan keinginan. Inilah inti stoikisme, filsafat kuno yang masih relevan hari ini. Orang stoik percaya hidup cukup itu bukan berarti miskin, tapi tahu mana yang benar-benar perlu, mana yang cuma nafsu. Coba tanya ke diri sendiri setiap mau beli. Kalau aku nggak punya ini, hidupku berantakan nggak? Kalau jawabannya tidak, ya sudah, lepaskan. Biar uangnya tinggal di dompet, bukan di kasir. Menunda kepuasan kecil hari ini demi rasa aman besar nanti. Itu latihan menenangkan diri dari keinginan yang rakus. Langkah ketiga, bayar diri sendiri duluan. Ini prinsip klasik, tapi sering diabaikan. Begitu gajian, sisihkan dulu minimal 10%, bahkan lebih bagus kalau bisa 20% buat tabungan. Langsung pindahkan ke rekening khusus, jangan dicampur. Anggap ini upah buat diri sendiri di masa depan. Setelah itu, baru bayar tagihan, belanja kebutuhan. Kalau tunggu sisa, percaya deh, nggak bakal pernah ada sisa. Karena keinginan selalu bisa ngabisin berapapun. Kalau mau selangkah lebih jauh, belajar investasi kecil. Reksadana, emas digital, instrumen sederhana. Biar tabunganmu nggak cuma tidur, tapi berkembang. Memang butuh disiplin, tapi daripada terus hidup dengan ember bocor, lebih baik tambal sekarang. Kerja keras itu penting, tapi kalau hasilnya selalu hilang, berarti ada pola yang salah. Jangan sibuk cuma menambah air, tapi perbaiki juga embernya supaya airnya nggak selalu tumpah. Mulailah dari 3 langkah ini. Catat semua aliran uang. Bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Dan bayar diri sendiri dulu. Kalau langkah kecil ini konsisten kamu jalani, percaya deh, suatu hari kamu akan berterima kasih pada dirimu yang sekarang. Sekarang aku mau tanya ke kalian. Langkah mana yang mau kalian coba mulai duluan? Tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar. Kalau kalian suka video reflektif begini, jangan lupa subscribe, pencari makna. Aktifkan juga loncengnya, supaya nggak ketinggalan video baru setiap minggunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sadar, tetap waras, tetap bermakna.